jeleknya. Udah, oke. Sekarang 243 itu dikalikan berapa ya yang kira-kira dia ada pangkatnya? Kita coba. 2 kali 2. 2, 1, 3. Iya, 23/2 Mbak. Berarti kan 15/10 sama dengan kalau dibagi 55 kan 15 bagi 5 kan 3, kemudian 10 bagi 5 kan 2. Sekarang ini ada 243. 243 itu di akar berapa ya yang dia akan ketemu dengan pangkatnya? Berapa ya? 3 bisa nggak ya? 3 3 kali 3 kali 3. Oh ya. 23 ini dia bisa, yaitu 3 pangkat berapa? 243 itu berarti berapa dia? 3 pangkat 5 dikali 1/10 dikali X 3/2. Dimana 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5 kali 1/10 sama dengan 3 pangkat berapa? Setengah dikali X pangkat 3/2. Jadi ini rumusnya. Atau kalau disederhanakan, dia sama dengan akar 3 X pangkat 3. Ini kalau dia dalam bentuk akarnya. Ini atau ini sama. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Paham tapi besok lupa lagi. Gak apa-apa kalau lupa lagi, di setel lagi YouTube-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi 1/5 dari mana? 1/5 dari mana? 1/5, 1/5. 1/5 dari mana? Karena ini kan akar 5, Mbak. 3 pangkat 5. 3 satu-satu ya. Mbak Neng Tia tanya, tadi 1/5 dari mana? Dari sini. Kenapa kita kalikan 1/5? Itu karena kita membuka akarnya. Kan tadi kan sebelumnya kan saya sudah jelaskan kalau ada akar 2A itu berarti kan A pangkat setengah. Berarti kalau seandainya di sini ada 5 akar 5 kan setengah. Kemudian kalau seandainya ada A akar 5 itu sama dengan A pangkat 1/5. Itulah kenapa dia dikalikan dengan 1/5. Paham Mbak Ningtia? Ini kenapa dia menjadi 1/5? Sekarang pertanyaannya dari Mbak Natalia. Dan Mbak Natalia, 3 pangkat 5 dari mana? Kita akan, ini kan ada 243 Mbak.
243 itu sama dengan 2 di pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 itu 3 di pangkat 5, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau mbaknya itu coba dicek. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu kan sama dengan 243. Sedangkan kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu bisa kita tulis juga menjadi 3 pangkat 5. Itu kenapa kita menulis di sini 3 pangkat 5. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, jangan lupa PR-nya besok. Terus kita besok membahas mana ya? Kita besok membahas kalau sebentar. Kalau 5 yang A gimana, Bu? 5 yang A. Ini sudah ditulis belum? Oke. Iya, Februari. Jadi mbaknya nanti waktu tanggal 9 itu kan TTM. Tanggal 9 itu TTM. Itu tugasnya dibawa waktu itu ya. Nanti dititipkan ke terserah panitianya yang di Taipei, entah itu Mas Firdaus atau Mas ada Mbak atau Pak Abdi atau siapa aja, silakan aja. Nanti bilang kalau tugas matematika gitu ya. Oke, ini sudah ya. Berarti tadi apa? Kalau Mbak Natalia nggak bisa, nggak apa-apa, bisa difoto terus dikirim ke. Jadi ngerjainnya per langkah ya, langkah satu itu tugasnya satu-satu, nanti difoto kemudian dikirim ke inbox saya atau ke email saya juga boleh, nggak apa-apa. Ke inbox juga nggak apa-apa, silahkan. Tadi pertanyaan apa lagi ya tadi pertanyaannya? Oke, nggak apa-apa, dikuahoin juga nggak apa-apa, boleh. Biar saya ngoreksinya lebih gampang, nggak apa-apa. Seenaknya mbak-mbak aja. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Tugasnya kan kemarin ada tugas 1 dan 2. Seharusnya kan tugas pertamanya dikumpulkan hari ini, nggak apa-apa lah, diundur besok sebelum saya pulang ya. Untuk tugas yang kedua yang saya kasih terakhir itu dikumpulkan waktu TTM tanggal 9 Februari itu. Oke, terus minggu depan itu saya 2 minggu kita nggak ada kuliah, jadi tanggal mulai tanggal 23 sampai tanggal 10 saya pulang ke Indonesia, jadi itu nggak ada kuliah ya, jadi nggak ada kelas, jadi bebas. Tapi nanti ada tambahan tambahan kelas, nanti terserah mbak-mbaknya kapan bisanya. Oke, besok kita belajar mengenai logaritma. Jadi halaman 13 sama 14. Kalau ada waktu dibaca-baca, maksudnya dicoba-coba. Jadi besok kalau waktu saya mbak-mbaknya sudah ada gambaran mana-mana yang mau ditanyakan. Gitu. Sudah, ini ada pertanyaan sebelum kelasnya ditutup. Ini ke bawah sebentar. Tanggal 9 nggak ada TTM matematika. TTM matematikanya bulan Maret. Cuma kan ada TTM pelajaran lain, jadi nggak apa-apa. Waktu mbaknya datang dikumpulkan aja ke pengurusnya. Tugas 1 halaman berapa? Tugas 1 halaman 4. Tugas 1 halaman 4. Mbak, tadi siapa yang belum punya? Mbak Ana ya? Mbak Ana belum punya bukunya. Hmm, tugas 1 itu sudah ada di apa? Di grupnya kita. Jadi mbaknya bisa scroll ke bawah itu cari yang tugas 1. Untuk tugas 2-nya besok tak tulisin, tak kirim ke alamatnya Mbak. Nama Facebooknya Mbak Ana apa?
Untuk Mbak Ana Meli. Oke. Untuk Mbak Ana Meli nanti saya kirimkan untuk tugas keduanya yang sudah tugas keduanya, soalnya kan kalau mbaknya belum punya modul nanti susah. Ya udah, nanti besok saya ingetin mbak ya, kalau saya lupa sebelum saya pulang saya kirim. Oke, jadi silahkan dibuka-buka untuk halaman yang untuk log. Jadi untuk halaman berapa ini tugas log itu untuk halaman 13 dan 14 yang untuk yang latihan 1.5 itu. 1.5 nanti kita kerjakan. Sudah ada pertanyaan yang lain? Berarti yang belum punya buku siapa ini? Mbak Ana Meili. Ya, satunya Mbak Sarah. Mbak Sarah siapa nama Facebooknya? Gini aja. Gini aja, Mbak Sarah nanti message ya. Gini, Mbak-mbak yang belum punya buku, nanti message ke Facebook saya. Biar saya tahu, nanti biar saya fotoin tugas pertamanya, saya kirim sekalian untuk tugas keduanya saya tulis, saya foto. Jadi mbaknya bisa tahu apa soalnya. Kalau untuk contoh-contohnya itu sama. Jadi mbak nanti di grup Facebook itu ada link-link YouTube yang sudah saya berikan, itu mbaknya lihat-lihat di situ. Itu kata-kata ada kok contohnya di situ. Kita biasanya sudah membahas hampir semuanya kok. Ya. Oke, kalau begitu kelasnya saya akhiri. Sampai ketemu besok. Jangan lupa dibaca untuk dicoba dikerjakan untuk latihan 1.5 halaman 13 dan 14-nya. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.